Ah, Udah. lu bilang dong Bang Ari, maksudnya mulai. Berarti telat. Coba delete dulu. Udah. Kamera action baru play. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman kelompok 5 yang saya hormati Ibu Heni. Untuk malam ini kita kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan tugas koperasi dan UMKM dengan judul Strategi Pemasaran dan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Taufik Ismail, NIM saya 171010550903, dan tim saya yang saya awali dengan Mbak Sabila. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam rekan-rekan warahmatullahi sekalian. Nama saya Sabila Aulia Matahari dengan NIM 171010551097, ingin mempresentasikan mengenai strategi pemasaran dan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. Bang Taufik bisa di slide PowerPoint-nya. Oke. Jadi, perkembangan sumber daya manusia dalam melakukan peningkatan daya saing koperasi sangat mendorong pemerintah untuk memberdayakan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan juga pemberdayaan sektor lainnya yaitu sektor koperasi. Sektor koperasi ini sebagai soko guru perekonomian Indonesia untuk turut serta selalu diberdayakan. Hal ini dikarenakan kedua sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM serta kebutuhan ekonomi anggota atau calon anggota bagi koperasi untuk berkembang dan bersaing. Koperasi banyak menghadapi berbagai persaingan yang terjadi di pasar, maka koperasi harus memfokuskan pada kerjasama pasar untuk mendapatkan harga yang kompetitif, menghindari terjadinya kelangkaan, persediaan, dan jaminan kualitas produk yang lebih baik. Dengan memfokuskan pada ketiga hal tersebut, dihadapkan koperasi mampu untuk bersaing dalam ekonomi pasar dan berbagai hal yang berkaitan dengan koperasi dan juga berbagai pasar persaingan. Untuk slide pertama, sekian penjelasan dari saya. Slide keduanya akan dibacakan dan juga diterangkan oleh rekan saya, Saiful Bahri. Bang Saiful, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Bahri dengan NIM 171010551387. Saya di sini akan menerangkan slide kedua dari kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil, usaha menengah, atau besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha. Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997. Pada dasarnya kemitraan menjangkau pengertian yang luas. Kemitraan berlangsung atas nama pelaku dan pengertian atau BUMN dan usaha swasta maupun dalam usaha besar, menengah dan usaha kecil. Untuk
mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang dan kuat membutuhkan peran yang besar di industri. Cukup sekian dari penjelasan saya. Ya, maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senodul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan NIM 17 10 10 55 1323. Saya akan menjelaskan slide ketiga, peningkatan daya saing. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development menyebutkan bahwa daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Oleh karena daya saing industri merupakan fenomena di tingkat mikro perusahaan, maka kebijakan pembangunan industri nasional didahului dengan mengkaji sektor industri secara utuh sebagai dasar pengukurannya. Jadi, kalau yang sekarang tuh di Indonesia emang sektor industri belum merata untuk berbagai daerah. Jadi, pemerintah sekarang lagi sedang gencar untuk meningkatkan sektor industri di seluruh daerah supaya pendapatan masing-masing daerah meningkat dan dapat bersaing dengan negara lain. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Suhendra. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendra dengan NIM 17 10 10 55 05 Saya akan mempresentasikan peran koperasi dalam perekonomian pasar. Peran koperasi dalam berbagai bentuk pasar memiliki pengertian, yaitu penggolongan produsen pada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri dan tidaknya keluar atau masuk dalam industri dan peran dalam kegiatan industri. Ini pasar adalah tempat permintaan dan penawaran yang diikuti oleh daya beli. Selain itu, peran dan fungsi korporasi adalah membangun dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kemudian dilanjutkan untuk selanjutnya yaitu Bang Teming. Selamat malam, saya Teming Supiadi. NIM saya 16 10 20 550 224. Saya di sini akan memaparkan koperasi dalam pasar persaingan, khususnya dalam pasar persaingan yang sempurna. Koperasi dalam pasar persaingan sempurna itu memiliki struktur pasar yang ideal karena mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal. Ciri-cirinya banyak penjual dan pembeli, barang yang dijual homogen, bebas keluar masuk pasar, mobilitas produksi sempurna, dan informasi penjual pembeli lengkap. Strategi koperasi dalam pasar yang sempurna itu kemampuannya sama dalam kompetisi sempurna. Koperasi tidak mempunyai pengaruh mengendalikan harga. Dalam kondisi demikian, volume penjualan akan menentukan hasil harga jual. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Vila Resta. Vila. Sebelumnya selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vila dari kelompok 5 ingin membahas mengenai peranan koperasi pada pasar persaingan tidak sempurna. Peranan koperasi pada pasar monopoli.
pasar monopoli itu adalah bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar. Contohnya seperti PLN atau PT KAI. Nah, maksudnya itu perusahaan tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti. Nah, berikut ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama itu tidak mempunyai barang pengganti. Nah, barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak bisa digantikan dengan barang lain. Barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak dapat ditemukan di perusahaan lain yang identik. Contohnya kayak listrik, ini diperoleh dari PT PLN. Nah, yang kedua itu tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Nah, kalau untuk yang ketiga, dapat menguasai penentuan harga. Jadi, karena perusahaan ini menguasai pasar atau bisa disebut di atas tadi tidak mempunyai barang pengganti, maka ia bisa lebih mudah untuk menguasai penentuan harga. Nah, kalau untuk yang keempat, usaha secara iklan kurang diperlukan. Nah, kalau untuk ini karena tanpa iklan pun perusahaan tersebut memang sudah diketahui banyak orang dan memang sangat dibutuhkan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, sepertinya agak sulit bagi korporasi untuk menjadi pelaku monopoli di masa yang akan datang, baik dalam cakupan lokal, regional maupun nasional. Melihat dari prospek bisnis di masa yang akan datang, struktur pasar monopoli tidak akan banyak memberi harapan bagi koperasi. Selain adanya tuntutan lingkungan untuk pasar monopoli, pasar yang dihadapi akan semakin terbuka untuk persaingan. Demikian presentasinya akan dilanjut slide berikutnya sama Mas Yusuf. Oke, selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat ya kan di era pandemi saat ini dan amin tetap sehat ya kan. Oke, saya Yusuf Nugroho untuk nih di sini saya melanjutkan untuk slide dari Mbak Vila ya. Di mana Mbak Vila itu adalah salah satu slide yang berperan koperasi pada pasar monopoli. Kalau menurut saya peran koperasi dalam pasar monopoli itu kayak seperti struktur pasar oligopoli gitu loh. Jadi kayak banyak banget tuh kayak pada industri-industri yang seperti kayak macam-macam sih, tapi ciri-cirinya itu lebih kayak terdapat banyak banget perusahaan di pasar ya kan, daya saingnya juga banyak, terus ditambah lagi banyak produksinya tapi tetap berbeda coret. Nah, tapi dan juga banyak banget perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan untuk menentukan, untuk mempengaruhi harga. Nah, tambah lagi masuk juga dalam industri relatif murah. Itu terus juga ditambah lagi persaingan memproduksi penjualan sangat aktif banget. Jadi kalau misalkan disimpulkan itu seperti kayak koperasi ingin memaksimalkan keuntungan gitu. Jadi banyak banget dah. Jadi ya contohnya kayak kita udah berkaitan sama koperasi, terus gimana caranya nih koperasi yang kita jalankan untuk sistem mekanisme keuangannya tetap mendapatkan keuntungan. Jadi gimana ya untuk peran koperasi pada pasar monopoli ini tuh tujuan utamanya untuk memaksimalkan keuntungan gitu. Jadi ya untuk peran koperasi ya. Nah, ditambah lagi untuk koperasi itu harus menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan dihasilkan dengan pengusaha lain. Memang contohnya seperti kita tambahkan ada peran koperasi dari individu patungan lah kayaknya kan. Nah, untuk mendapatkan sebuah modal. Jadi nanti modalnya itu bisa untuk usaha yang ingin peminjaman. Jadi secara nggak langsung koperasi itu memaksimalkan keuntungannya nanti untuk yang didapat. Jadi ibaratnya ya nanti dari keuntungan itu bisa dipinjamkan untuk usaha-usaha yang kelas-kelas
koperasi lainnya gitu. Maaf, usaha-usaha untuk peminjaman ke orang yang ingin berusaha gitu. Jadi tentu strategi dan teknik bisnis dalam promosi itu juga penting. Sedikit banyak tuh menentukan gimana caranya koperasi untuk memberikan maksudnya untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang maksimal. Tuh. Jadi sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan untuk riset-riset selanjutnya sama Mas Ari. Oke, Mas Ari, silakan dilanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Arifin Zan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NIM 17 10 50 10 56. Sekarang saya ingin mempresentasikan sambungan dari Bang Yusuf tentang peranan koperasi pada oligopoli. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki kapital intensif yang tinggi, seperti industri semen, industri mobil, industri kertas, dan peran koperasi di dalam pasar oligopoli ini adalah sebagai retailer atau pengecer. Dikarenakan untuk terjun ke dalam pasar oligopoli ini diperlukan kapital intensif atau modal yang tinggi. Koperasi dapat berperan sebagai pengecer produk sebagai jenis dari beberapa produsen. Keuntungan yang diperoleh dari laba penjualan atau keuntungan diperoleh dari laba penjualan. Peran UKM dalam pasar ekonomi dilansir dari situs Bappenas. Di Indonesia UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar, yaitu perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto atau PDB, dan menyediakan jaringan pengalaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Dikutip dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tahun 2001, karya tulis Tambunan UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Peran UKM tidak hanya dirasakan di negara-negara sedang berkembang, melainkan juga di negara-negara maju. Di negara maju maupun berkembang, UMKM sangat penting sebab penyerapan paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Kontribusi UMKM terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto PDB paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Ya, demikian saja. Selanjutnya akan ada kesimpulan dari tim selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mempresentasikan. Jadi kesimpulannya adalah UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Dan dengan strategi pemasaran peningkatan daya saing sektor koperasi dan UMKM menjadi faktor kunci agar mampu menghadapi kendala, tantangan, dan memanfaatkan peluang terutama dalam perekonomian. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman tolong dibuka dulu videonya biar terlihat, biar bisa direkam oleh Bang Ari. Halo. Yuk dibuka dulu yuk semuanya yuk.
Bentar, Bang. Ada iklannya gitu ya. Bentar. Gila pakai keredongan dulu. Iya, belum pakai hijab. Oh, belum pakai keredongan. Udah pakai ini kemul. Udah semua Bang nih, Tebin. di stop ya. Udah kebuka ya? Bisa dibuka. Udah, Bang. Ya. Mana Bang videonya? Suendra, buka dulu. Bang Seno, Yo. Bang Seno. Yang lain mana videonya? Nggak apa-apa Bang kalau misalkan nggak bisa. Oke. Mungkin Yang lain mana videonya? Baik, Kameranya. baik Bu Heni. saya nggak ada nih. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.